Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kali ini saya Hairil Mursidin dan rekan saya. Saya Eko Kaisar Dilano. Nah, di sini kami akan mencoba untuk memaparkan suatu inovasi, yaitu modul intervensi bahasa untuk anak usia dini. Nah, modul ini kami create atau kami ciptakan berdasarkan dari permasalahan-permasalahan atau dilema-dilema dan kajian teori yang sudah kami lakukan. Nah, mungkin permasalahan atau dilemanya yang pertama akan disampaikan oleh Mas Riko. Kepada Mas Riko dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Hairil. Jadi, saya menemukan siswa di SLBN Negeri 1 Denpasar, Bali, di mana siswa ini mengalami sebuah hambatan dalam keterlambatan berbicara, dan selain itu juga mengalami ketidakfokusan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi kami punya inisiatif untuk membuat sebuah modul ini sehingga nantinya ke depan harapannya dapat setidaknya dapat memberikan perubahan kepada siswa tersebut. Jadi eh, kurang lebihnya untuk membantu guru di kelas untuk agar siswanya itu dapat bisa menyampaikan keinginan atau menyampaikan isi perasaannya dan memudahkan guru juga untuk dalam proses pembelajaran. Kalau dari saya sekian dan dilanjutkan oleh Mas Khairil. Nah, itu adalah salah satu dilema. Lalu, permasalahan yang lainnya adalah kita sama-sama mengetahui bahwa kemampuan berbahasa itu erat kaitannya dengan kemampuan kognitif atau saling berkaitan. Kemampuan kognitif bagus, maka bahasa juga bagus. Kemampuan bahasa bagus, maka kemampuan kognitif juga bagus. Nah, perkembangan bahasa yang paling bagus itu terjadi ketika masa Golden Age atau pada masa usia dini 0 sampai 6 tahun. Nah, sehingga di sini kita akan mencoba untuk mengcreate perkembangan bahasa anak usia dini tersebut. Gimana caranya kita untuk eh, mengoptimalkan perkembangan bahasa dari 0 sampai 6 tahun. Nah, kenapa bahasa ini penting? Karena dari hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa itu tentang bagaimana cara kita memandang dunia. Atau kemampuan berbahasa kita itu akan erat kaitannya dengan bagaimana cara kita memandang dunia. Sebagai contoh, salah satu penelitian yang membuktikan hipotesis Sapir-Whorf ini dilakukan di salah satu suku di Australia yang menyatakan bahwa suku tersebut sejak tidak mengenal kata kiri dan kanan, tapi mengenal adalah utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga di penelitian tersebut menyatakan bahwa kalau misalkan salah satu seorang suku tersebut diletakkan di satu antah berantah, dia pasti akan mampu untuk menemukan jalan pulang. Karena dia sudah mengetahui arah utara mana, selatan mana, barat mana, timur mana. Seperti itu. Nah, ini erat kaitannya dengan kemampuan spasial. Nah, kemampuan spasial tersebut adalah kemampuan kognitif. Sehingga benarlah apa yang dinyatakan bahwa kemampuan bahasa juga berkaitan erat dengan kemampuan kognitif. Nah, sehingga di sini kita akan mencoba, kami berdua akan mencoba untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa dimulai dari usia dini, dari 0 sampai 6 tahun, yang akan dikembangkan atau bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh guru, orang tua, dan terapi tentunya kalau misalkan dari 0 sampai 6 tahun. Nah, mungkin sedikitnya salah satu yang kami ambil adalah dari Portage Guide ini sebagai referensi kami. Nah, mungkin dari Mas Riko akan sedikit memaparkan terlebih dahulu berkaitan dengan modul kami. Baik, terima kasih. Jadi pada modul ini, kemampuan bahasa ekspresif mengadopsi konsep dari metode Fortis. Bahasa ekspresif adalah seseorang untuk menyampaikan pikiran, keinginan, perasaan, atau informasi kepada orang lain. Kemudian dalam modul ini, bahasa ekspresif ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan gestur dan kata-kata. Artinya apa? Berkomunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi serta isyarat maupun penggunaan kata-kata sederhana untuk menyampaikan informasi yang dimaksud. Yang kedua, kemampuan berbicara dengan jelas. Artinya apa? Kemampuan dan mengungkapkan kata-kata dengan kalimat artikulasi yang jelas dan dapat dipahami oleh lawan bicara. Dan yang ketiga, kemampuan dengan bahasa terstruktur.
Bahasa baku artinya menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Jadi dari ketiga kemampuan ini menjadi dasar dalam menilai perkembangan bahasa ekspresi seseorang. Dan lanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hairil. Nah, itu adalah sebagian dari modul yang kita sudah buat bersama-sama. Nah, di sini modul lengkapnya akan coba kami jelaskan. Di sini sudah ada pendahuluan, latar belakang, dan yang bagian penting adalah asesmen bahasa ekspresif. Nah, asesmen ini yang akan kita lakukan sebagai dasar untuk mengetahui profil perkembangan bahasa anak, bahasa ekspresif anak. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Riko, bahwa komponen asesmennya terdiri dari 3 skill atau 3 kemampuan. Maka 3 skill atau 3 kemampuan inilah yang akan kita asesmen, yaitu skill atau kemampuan menggunakan gestur, skill berbicara dengan jelas, dan skill berbicara menggunakan struktur bahasa yang baku. Nah, penilaian ini kita lakukan dari rentang usia 0-6 bulan, 6 sampai 12, 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Nah, itulah yang akan dilakukan asesmennya seperti itu. Prosedur pelaksanaannya juga sudah ada di modul ini. Pertama dari observasi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan penilaian, lalu penskoran, lalu penentuan baseline, baseline kemampuan anak, lalu kita tentukan dari hasil tersebut untuk melakukan intervensinya. Langkah-langkah observasinya juga sudah ada di modul ini. Kemudian panduan pemilihan target intervensinya juga sudah tertera di sini tentang bagaimana cara kita untuk eh, menentukan program mana atau mana bagian kemampuan mana yang akan kita intervensi. Lalu instrumen asesmennya juga ada di sini dari kemampuan menggunakan gestur dan kata-kata, indikator kemampuannya dari 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, sampai 5 sampai 6 tahun di sini juga sudah ada. Demikian juga dengan kemampuan berbicara dengan jelas dan kemampuan berbicara dengan struktur bahasa yang baku. Nah, dari hal tersebut, kita juga setelah kita melakukan asesmen, maka kita akan melakukan intervensi. Nah, dalam melakukan intervensi ini ada beberapa prinsip-prinsip intervensinya. Di antaranya adalah prinsip berbasis evidence based, lalu naturalistik, bertahap, kolaborasi, dan berdasarkan dari kekuatan anak. Seperti itu. Lalu ada strategi-strateginya, lalu peran orang tua dan pengasuh, dan di sini ada program intervensi yang akan kita lakukan. Berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan, maka kita akan melakukan program intervensi. Program intervensi ini kita pilih melalui apa? Melalui hasil asesmen. Kalau misalkan hasil asesmen menunjukkan bahwa usia anak adalah 12 sampai 18 bulan, tapi anak belum mampu menggunakan suara ocehan gestur untuk menarik perhatian minat mengucapkan minimal satu kata sederhana, maka kita bisa melakukan program intervensi 6 sampai 12 bulan ini. Seperti itu. Di sini sudah ada strateginya, medianya, dan kriteria keberhasilannya. Demikian juga dengan kemampuan yang lain, kemampuan berbicara dengan jelas, di sini sudah ada programnya, dan ini kemampuan berbicara menggunakan struktur dan bahasa yang baku juga di sini sudah ada. Nah, di sini mulai dari 2 sampai 3 bulan karena 0 sampai 2 tahun itu anak belum mampu untuk menggunakan struktur bahasa sehingga dimulai dari 2 sampai 3 tahun seperti itu. Dan di sini juga sudah ada bagaimana cara untuk memonitoring dan evaluasi setiap program yang kita lakukan. Dan di sini juga sudah terdapat panduan lembar monitoring harian untuk pengguna seperti itu. Sehingga harapannya intervensi yang kita lakukan itu tercatat. Dan jangan takut apabila di dalam modul ini terdapat kata-kata yang sekiranya kata-kata tersebut terlalu ilmiah atau sulit untuk dipahami, nanti bisa dicek di glosarium. Sehingga nanti pengguna tidak akan kesulitan dalam memahami kata-kata yang sekiranya itu terlalu saintifik atau terlalu terapis ya mungkin seperti itu. Nah, demikian modul yang kami ciptakan bersama-sama, modul intervensi bahasa ekspresif untuk anak usia dini. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.